Langit sore tampak kelabu ketika Arini menuruni mobil sederhana yang mengantarkannya ke rumah keluarga Reza, suaminya. Di tangannya hanya satu koper kecil, berisi baju-baju seadanya dan beberapa buku yang selalu ia bawa sejak kuliah. Ia menatap bangunan megah di depannya, rumah bercat putih gading dengan pilar besar yang menunjukkan kemewahan khas keluarga elit. Arini menghela napas. Ia tahu, sejak awal Nyonya Ratna, Ibu Reza, tak pernah menyukainya. Jaga sikapmu di dalam. Mama tidak suka wanita yang terlalu banyak bicara, pesan Reza dengan suara datar. Tak seperti dulu saat mereka masih kuliah bersama, Reza kini lebih tenang, lebih dingin. Arini hanya mengangguk, mencoba tetap tersenyum meski hatinya mengerut. Begitu masuk, udara dingin bukan hanya datang dari pendingin ruangan, tapi juga dari tatapan Nyonya Ratna. Jadi ini wanita yang kamu nikahi diam-diam, ujar Nyonya Ratna, sambil menatap Arini dari ujung kepala hingga kaki. Tak heran. Wajahnya polos, tapi matanya penuh ambisi. Arini menunduk sopan. Senang bertemu dengan ibu. Saya akan berusaha menjadi istri yang baik untuk Reza. Nyonya Ratna tersenyum sinis. Oh, tak perlu basa-basi. Di rumah ini, saya yang memegang kendali. Jangan berharap mendapat tempat hanya karena sudah jadi istri Reza. Hari-hari berikutnya menjadi ujian mental bagi Arini. Ia bangun lebih pagi daripada siapapun di rumah itu, memasak, membersihkan rumah, bahkan mencuci pakaian dengan tangan karena Nyonya Ratna melarangnya menggunakan mesin cuci. Kalau kamu tak mau repot, seharusnya kamu menikah dengan tukang ojek, bukan anak saya, ucap Nyonya Ratna suatu pagi ketika Arini terlambat menyajikan sarapan. Arini menggigit bibir, menahan air mata. Reza hanya duduk di meja makan, menatap piringnya tanpa berkata apa-apa. Cinta yang dulu menggebu kini terasa dingin, asing. Malam-malam Arini habiskan dengan menangis diam-diam di kamar kecil mereka di pojok rumah, memandangi foto kedua orang tuanya yang sudah lama tiada. Ia berkata dalam hati, aku akan bertahan. Tapi aku tidak akan diam selamanya. Hari demi hari, tekanan di rumah itu semakin menjadi-jadi. Arini mulai kehilangan warna di wajahnya. Tubuhnya menipis, suara tawanya menghilang. Namun ia tetap diam, menyimpan luka dalam dada, berharap suatu hari Reza akan kembali menjadi pria yang mencintainya seperti dulu, penuh semangat dan melindungi. Tapi harapan itu mulai pudar. Nyonya Ratna tak hanya mempermalukannya di dalam rumah, tapi juga di depan keluarga besar. Dalam sebuah acara arisan keluarga, Nyonya Ratna berkata lantang, kalau bukan karena Reza kasihan, mana mungkin wanita tanpa silsilah dan pendidikan elit bisa duduk di rumah ini? Coba lihat tangannya. Kasar. Biasa pegang kain pel, bukan pena direktur. Para tamu hanya terkikik atau menunduk, pura-pura tidak dengar. Arini tersenyum getir. Hatinya berdarah, tapi ia tidak bisa meninggalkan Reza. Belum sampai suatu malam, saat Reza pulang dalam keadaan marah karena urusan kantor. Arini menyambutnya dengan teh hangat dan bertanya pelan, apa kamu baik-baik saja? Bukannya menjawab, Reza membentaknya, berhenti sok perhatian. Aku sudah cukup stres, jangan tambah lagi dengan wajahmu yang memelas. Arini terpaku. Reza yang dulu lembut kini menjadi asing. Ia menyadari sesuatu yang menyakitkan. Ia telah sendirian dalam pernikahannya. Klimaks terjadi saat Arini menemukan surat kontrak kerja dan proposal startup teknologi yang dulu ia susun diam-diam saat malam hari, disobek dan dibuang oleh Nyonya Ratna. Perempuan rendahan sepertimu tak pantas bermimpi jadi pengusaha. Jangan bodoh. Tugasmu hanya melayani Reza dan keluarga ini, kata Nyonya Ratna dengan tatapan tajam. Arini tak tahan lagi. Tangannya gemetar, matanya merah. Saya manusia, Bu. Saya punya impian. Saya bukan boneka yang bisa ibu atur seenaknya. Serunya. Pertengkaran besar pun terjadi. Reza, yang mendengar keributan itu, malah berpihak pada ibunya. Kalau kamu nggak tahan di sini, keluar saja dari rumah ini. Sejenak, waktu berhenti bagi Arini. Kalimat itu lebih menyakitkan dari semua hinaan yang pernah ia terima. Dengan langkah perlahan namun mantap, ia masuk kamar, mengambil koper kecilnya, koper yang sama saat ia pertama kali datang, dan keluar tanpa menoleh lagi. Tak ada air mata yang jatuh. Hanya tekad di dada yang kini membara. Aku tidak akan kembali. Tapi dunia akan tahu siapa Arini yang sebenarnya. 3 tahun berlalu sejak malam itu. Rumah besar milik keluarga Reza tak banyak berubah. Namun, suasana di dalamnya berbeda. Nyonya Ratna kini lebih sering duduk di ruang tamu, menatap kosong keluar jendela. Reza, yang sempat menikah lagi dengan pilihan ibunya,
kini bercerai, istri keduanya pergi setelah harta keluarga mulai tergerus bisnis yang merugi. Bisnis keluarga Reza tak semegah dulu. Usaha properti mereka limbung karena salah kelola. Banyak aset dijual diam-diam untuk menyelamatkan nama sore itu. Suara aneh menggema di langit, warga sekitar menengadah. Sebuah jet pribadi tampak menukik perlahan, lalu mendarat di landasan kecil yang dibangun di proyek real estate lama milik keluarga Reza, yang kini berpindah tangan ke investor asing tak lama. Mobil mewah berwarna hitam elegan melaju mulus dan berhenti tepat di depan rumah Nyonya Ratna. Pintu terbuka, seorang wanita turun. Anggun, tegas. Mengenakan heels hitam, setelan putih berpotongan rapi, rambut disanggul elegan, dan kacamata hitam berbingkai emas. Di belakangnya, beberapa asisten dan bodyguard mengikuti, warga berbisik-bisik, sebagian terdiam. Tapi Nyonya Ratna tak mengenalinya, hingga wanita itu membuka kacamatanya. Itu Arini, bukan Arini yang dulu, bukan gadis pendiam yang sering mengusap air mata diam-diam. Ini adalah CEO PT Arini Tech Global, perusahaan teknologi yang kini menggandeng investor dari Singapura, Dubai, dan Tokyo. Namanya terpampang di berbagai berita bisnis. Tapi tidak satu pun dari keluarga Reza yang pernah memerhatikannya. Sampai hari ini, langkah Arini mantap. Ia berdiri di hadapan rumah itu, menatap lurus ke arah Nyonya Ratna yang terperangah. Selamat sore, Nyonya Ratna, sapa Arini dingin tapi sopan. Saya datang hanya untuk satu hal, memberitahu bahwa tanah rumah ini, dan beberapa hektar di sekitarnya, kini berada dalam kepemilikan saya. Suratnya sudah saya serahkan ke pengacara. Nyonya Ratna terkejut. Menegang, apa maksudmu? Suaranya bergetar. Arini tersenyum tipis. Saya membeli perusahaan properti yang dulu ibu wariskan ke Reza. Dan dalam pembagian aset yang gagal dilunasi, rumah ini salah satunya. Reza muncul dari dalam rumah, wajahnya lesu. Saat melihat Arini, dia menahan napas. Arini menatapnya sebentar, lalu berkata pelan, ternyata, ditendang dari rumah ini adalah awal dari segalanya. Terima kasih. Karena sudah membuka mataku, ia lalu berbalik, melangkah masuk ke mobil. Tapi sebelum pergi, ia sempat menoleh, oh, dan satu lagi. Jangan khawatir. Saya beri waktu 1 bulan untuk ibu dan Reza membereskan barang-barang. Saya tidak seperti kalian. Saya masih tahu cara menghormati masa lalu. Mobil Arini melaju pelan, diiringi tatapan syok dan bisu dari seluruh isi rumah. Langit sore itu cerah. Sangat cerah. Rumah besar itu kini terasa sunyi, bukan karena tak ada suara, tapi karena terlalu banyak yang ingin diucapkan tapi tak mampu keluar dari mulut siapapun. Nyonya Ratna duduk di kursi ruang tamu, menatap surat kepemilikan yang dikirim pengacara Arini pagi tadi. Segel resminya, cap hukum, dan nama baru pemilik properti, Arini Azhara Putri, tertera dengan sangat jelas. Tangannya bergetar. Mulutnya kering. Dunia seperti mempermainkannya. Ia ingat jelas bagaimana dulu ia memanggil Arini, penggali emas, wanita rendahan, dan bahkan menyebutnya, beban. Kini, wanita yang dulu ia hinakan itu, memiliki rumah yang ia tempati. Sementara itu, Reza berdiri di beranda, memandangi jalan. Hatinya kosong. Ia menelpon beberapa kenalan, berharap ada investor yang mau menyelamatkan bisnisnya, tapi semuanya menolak. Nama keluarga mereka kini tidak lagi menjanjikan. Ketika ia membuka berita bisnis di ponselnya, wajah Arini terpampang di halaman depan. CEO muda Indonesia akuisisi raksasa properti, langkah cerdas sang mantan menantu. Hari-hari berikutnya dipenuhi keheningan dan kegelisahan. Beberapa kali Reza ingin menghubungi Arini, tapi tak pernah jadi menekan tombol call. Apa yang bisa ia katakan? Maaf. Atas yang mana? Sementara itu, Arini menjalani harinya dengan damai. Ia tinggal di penthouse minimalis, dikelilingi kaca dan pemandangan kota. Ia menghabiskan waktu dengan timnya, juga memimpin program sosial, beasiswa bagi anak-anak perempuan di panti asuhan, pelatihan teknologi untuk remaja, dan dana pendidikan atas nama kedua orang tuanya. Tak sekalipun ia menyebut nama Nyonya Ratna atau Reza di depan publik. Ia membalas semuanya bukan dengan dendam, tapi prestasi. Suatu malam, ia berdiri di balkon pentousenya sambil menatap kota yang gemerlap. Seorang rekan kerja mendekat dan bertanya, "Kenapa kamu tidak tuntut balik? Kamu bisa saja buat mereka bangkrut total." Arini tersenyum, karena balas dendam terbaik, bukan membuat mereka menderita, tapi membuat mereka melihat bahwa semua hal yang dulu mereka anggap kelemahan, justru adalah kekuatanku. Ia meneguk kopinya, lalu melanjutkan, dan
Karena aku sudah tidak tinggal di masa lalu. Sebulan kemudian, rumah besar di ujung jalan itu mulai tampak berbeda. Mobil-mobil keluarga Reza satu persatu meninggalkan halaman. Nyonya Ratna, dengan wajah tua yang lebih lesu dari sebelumnya, melangkah keluar sambil menatap bangunan yang dulunya ia kuasai penuh gengsi. Kini, rumah itu bukan miliknya lagi, tak ada pengusiran, tak ada pengawalan. Arini tidak pernah mengirim satupun orang suruhannya untuk mempermalukan mereka. Ia hanya menepati ucapannya, memberi waktu, tanpa amarah, tanpa drama. Tapi itulah yang paling menyakitkan bagi mereka, karena diam Arini lebih keras dari teriakan manapun. Beberapa minggu setelah itu, rumah tersebut direnovasi menjadi pusat pelatihan teknologi gratis bagi perempuan muda. Plang di depan rumah diganti, Arini Tech Women's Empowerment Center, untuk mereka yang pernah diremehkan, tapi tidak menyerah. Saat peresmian, Arini berdiri di atas panggung sederhana, mengenakan baju putih bersih dan celana kain longgar. Raut wajahnya tenang dan hangat. Ia tidak menyebut kisah masa lalunya, tidak mengungkit luka yang pernah dibuat orang lain. Ia hanya berkata, "Dulu, saya pernah dianggap tidak layak bermimpi. Tapi hari ini saya berdiri di sini, bukan untuk membuktikan siapa salah, siapa benar. Saya berdiri di sini karena saya percaya bahwa luka yang tidak membunuh akan menempa. Bahwa setiap perempuan punya hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri." Tepuk tangan meriah mengisi udara di tengah kerumunan, tanpa diketahui siapapun, seorang wanita tua berdiri diam. Matanya berkaca-kaca. Itu Nyonya Ratna, mengenakan kerudung tipis dan baju sederhana. Ia datang tanpa diundang, berdiri jauh di belakang. Ia tak sanggup bicara, tapi di dalam hatinya, ia tahu. Ia telah kalah. Tapi bukan pada dendam. Pada ketulusan malam itu, Arini pulang ke apartemennya. Ia duduk di depan jendela besar, membuka buku jurnal lamanya. Di halaman terakhir, ia menulis, "Aku tidak pernah ingin balas dendam. Aku hanya ingin menjadi orang yang pantas kusebut, Arini. Dan sekarang, aku sudah sampai." Ia menutup buku itu dengan senyuman kecil. Tidak ada air mata. Hanya kedamaian.